Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, Ana makan absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, bisa belajar setiap hari. Yang selanjutnya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, minggu kemarin kita pelajaran materi tentang apa? Tentang menyambut usia balik. Adakah yang tahu apa itu arti usia balik? Ya, Kiza. Bagus. Terus, ada yang tahu ciri-ciri orang yang sudah balik bagi yang laki-laki? Radif, keluar air mani atau mimpi basah. Terus, ciri-ciri orang yang sudah balik bagi yang wanita? Ica, menstruasi. Ya, itu adalah materi tentang menyambut usia balik. Baik anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang, ada yang tahu kisah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, adakah yang tahu apa arti hijrah? Ica. Bagus. Terus yang kedua, ada yang lagi? Kinan? Ya, bagus. Itu adalah hijrah. Yang kedua, apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah? Kisah. Ya, itu adalah sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Apa tujuannya? Tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini yaitu pertama, menjelaskan arti hijrah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang kedua, menyebutkan yang ketiga, menceritakan yang keempat, ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, Pana mempunyai video, tolong dicermati, nanti dibuat kelompok berdiskusi. Tolong diperhatikan videonya. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yastrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu.
Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta dua hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Baik anak-anak, setelah melihat video tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, sekarang anak-anak membuat 4 kelompok. Langsung dibuat 2-2. Sudah selesai? Kelompok 1, ayo Radif sama Leon maju ke depan untuk baca. Dibaca yang keras. Dalam bahasa Arab itu hijrah berasal dari kata Ya. Iya dibaca itu. Ya wes, langsung hijrah menurut istilah. Radif. Di sini dulu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ya, sudah paham? Sudah, kalau sudah paham, beli tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, yang lainnya didengarkan. Apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah? Dua, menolakkan roh dari kaum Quraisy. Tiga, tawaran dari penolakan Madinah yang membuat Islam menjadi sarana utama untuk melakukan hijrah. Sudah. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Kisah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau sudah paham, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Selanjutnya kelompok yang ketiga membaca pelajaran dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad. Yakin? Ya. Dua, pentingnya strategi dan perencanaan. Yang ketiga, yang lainnya didengarkan, Cucu. Persaudaraan dan solidaritas. Empat, pendirian masyarakat dalam yang berbasis keadilan. Ya, dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Kelompok 3 tidak ada, paham semuanya ya. Baik, beri aplaus untuk teman kita yang maju ke depan. Sudah, terima kasih. Selanjutnya kelompok yang terakhir, ya silakan dibaca. Hijrah Nabi Muhammad adalah kemandirian bukan sekedar kemudahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah. Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok 4, kelompok yang lainnya? Sudah paham? Sudah, tidak ada. Kita beri aplaus untuk teman kita yang sudah maju. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, setelah pelajaran berdiskusi tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, Pak Anam akan memberikan penguatan tentang materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Tolong diperhatikan. Nah, hijrah menurut bahasa, dalam bahasa Arab hijrah berasal dari kata kerja hajara yang berarti apa? Meninggalkan, berpindah atau menjauhkan diri dari sesuatu. Yang kedua, berpisah dari keadaan atau tempat yang tidak diinginkan. Ada yang pernah pindah rumah, ada yang pernah pindah sekolah. Nah, itu apa tujuannya? Ada yang tahu kenapa kita pindah
dari tempat satu ke tempat lain atau membiasakan senantiasa berpindah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu namanya hijrah, dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Hijrah menurut istilah yaitu hijrah merujuk pada peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, awalnya kan Nabi Muhammad kan berada di kota Mekah karena sebab-sebab yang membuat Nabi Muhammad hijrah, maka Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya, apa sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Yang pertama, penyiksaan umat Islam. Pada waktu itu di kota Mekah itu banyak penyiksaan umat Islam. Yang kedua, penolakan keras dari kaum Quraisy. Yang ketiga, tawaran dari masyarakat Madinah yang siap mendukung Islam menjadi alasan utama untuk melakukan hijrah. Dan yang keempat, perintah langsung dari Allah SWT juga menjadi pendorong utama dalam peristiwa hijrah ini yang akhirnya membawa umat Islam pada fase baru dalam sejarah dakwah Islam, yaitu pembentukan negara Islam di Madinah. Nah, ini adalah sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Sudah paham anak-anak? Sudah. Selanjutnya, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bukan sekedar pindah fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa hijrah juga menjadi titik awal dari penanggalan kalender hijrah yang hingga saat ini digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi anak-anak sudah paham ya kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah karena apa tadi? Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena ada yang tahu? Karena sebab-sebabnya penyiksaan umat Islam, penolakan keras dari kaum Quraisy, tawaran dari masyarakat Madinah yang siap mendukung Islam melakukan hijrah, dan yang keempat perintah langsung dari Allah. Nah, selanjutnya yang dapat kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad yaitu yang pertama, ketekunan dan kesabaran dalam berdakwah. Jadi kalau berdakwah menyiarkan agama Islam harus mempunyai ketekunan dan kesabaran, karena setiap itu pasti ada yang tidak iri ya. Terus yang kedua, pentingnya strategi dan perencanaan, harus direncanakan. Sebelum kita berdakwah kita harus mempunyai strategi dan perencanaan. Yang ketiga, persaudaraan dan solidaritas, kita harus membentuk suatu persaudaraan. Nah, seperti Nabi Muhammad ini mempersaudarkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, itu adalah hal ini menunjukkan pentingnya persatuan, saling membantu dan membangun masyarakat berdasarkan cinta kasih serta persaudaraan. Dan yang terakhir yaitu pendirian masyarakat Islam yang berbasis keadilan. Nah, Nabi mendirikan negara Islam pertama di Madinah dengan piagam Madinah serta konstitusinya. Itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sudah paham untuk materi pada hari ini? Paham, alhamdulillah. Gimana pelajaran hari ini? Senang? Senang. Iya, bagus. Jadi anak-anak minggu depan mengerjakan soal buku paket yang ada di buku paket ya. Jadi anak-anak harus belajar di rumah. Jadi anak-anak, setelah kita mempelajari kisah hijrah Nabi Muhammad, semoga kita bisa mengambil hikmahnya atau pelajarannya ya, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.
Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, anak-anak kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam